Punya ide keren buat membangun desa, tapi bingung gimana caranya biar disetujui? Nah, kali ini kita bakal bongkar tuntas proses musrenbang. Sebuah alur yang sering banget terasa rumit, tapi sebenarnya ada kuncinya biar usulan Anda itu bisa lolos sampai tingkat kabupaten, dan yang paling penting, beneran jadi kenyataan. Pernah nggak sih merasa frustrasi banget, punya gagasan cemerlang buat memajukan desa, tapi entah kenapa usulan itu kayaknya selalu mental di tengah jalan? Kalau pernah, Anda nggak sendirian kok. Banyak banget yang mengalami ini, dan hari ini kita akan cari tahu gimana caranya melewati semua rintangan itu. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Perjalanan sebuah ide sampai akhirnya jadi program yang dibiayai pemerintah itu ada alur resminya. Ini bukan sekedar masukin surat proposal ya, tapi sebuah proses yang berjenjang yang kita semua harus paham betul aturan mainnya. Jadi, musrenbang itu apa sih sebenarnya? Gini, anggap aja ini bukan kotak saran biasa. Ini adalah satu-satunya jalur resmi, jalur tol, agar ide dari desa kita bisa masuk ke dalam rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Di forum inilah semua pihak kumpul buat nentuin, oke, tahun ini kita mau fokus bangun apa. Nah, coba perhatikan alurnya. Usulan Anda itu perjalanannya panjang. Dimulai dari desa, diinput secara digital, terus dia harus melewati serangkaian pos verifikasi. Dari Bapeda, lanjut ke musrenbang kecamatan, dicek lagi sama OPD atau dinas-dinas terkait, sampai akhirnya divalidasi sama tim anggaran. Setiap tahap itu ibarat gerbang penyaringan. Sebelum usulan Anda didebatkan sama orang-orang, dia harus lolos dulu dari penjaga gerbang pertama. Dan penjaganya ini bukan manusia, tapi sistem digital bernama SIPD atau Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Nah, di sini aturan mainnya kaku banget, serba teknis. Poin pertama yang krusial banget, jangan banyak-banyakan usulan. Setiap desa itu cuma boleh mengajukan maksimal 4 usulan kegiatan prioritas. Iya, benar, cuma 4. Ini sengaja dibuat biar desa beneran diskusi internal, milih mana yang paling darurat dan dampaknya paling gede. Jadi, bukan soal kuantitas ya. Dan ini dia yang sering banget jadi penjegal. Sistem itu bakal otomatis nolak kalau dokumen digitalnya nggak lengkap. Wajib hukumnya unggah proposal yang jelas dalam bentuk PDF, titik koordinat yang presisi, foto kondisi lapangan sekarang, dan penjelasan masalah yang mau diselesaikan. Kurang satu aja dari daftar ini, usulan Anda bahkan nggak akan pernah sampai ke meja verifikator. Kalau usulan Anda berhasil lolos dari gerbang digital tadi, selamat. Tapi perjuangan baru dimulai. Sekarang usulan itu masuk ke arena persaingan yang sesungguhnya, musrenbang tingkat kecamatan. Disinilah semua usulan dari desa-desa sekecamatan bakal diadu, dibahas, dan disaring lagi. Di tahap ini, punya ide yang bagus aja tuh nggak cukup. Ide tersebut harus nyambung sama gambaran besarnya kabupaten. Maksudnya, usulan Anda wajib mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Jadi, coba cari tahu apa sih masalah utama yang lagi jadi fokus kabupaten. Nah, usulan Anda harus jadi bagian dari solusi itu. Biar gampang, kita pakai contoh ya. Misal, tema pembangunan Kabupaten Kuningan buat tahun 2027 itu spesifik banget. Artinya, usulan kayak pembangunan jalan, irigasi, atau pelatihan buat UMKM itu harus bisa dijelaskan gimana kontribusinya buat menciptakan SDM yang unggul dan kompetitif. Kalau nggak bisa nyambung ke situ, wah, peluang lorosnya kecil banget. Oke, fokus ya. Ini bagian paling penting dari semuanya. Di tingkat kecamatan, ada mekanisme namanya sistem gugur bertingkat. Bayangin aja ini kayak 3 lapis saringan yang harus dilewati usulan Anda satu persatu. Gagal di satu saringan, usulan Anda langsung tereliminasi. Selesai. Yuk kita bedah satu-satu. Tahap pertama, administrasi. Ini cuma cek ulang kelengkapan data di SIPD. Beres, lanjut tahap kedua, cek kewenangan. Di sini usulan Anda dianalisis. Ini skalanya kabupaten atau sebenarnya cukup pakai dana desa aja. Lolos lagi? Nah, baru masuk ke tahap 3, yaitu substansi. Disinilah kualitas ide Anda diuji, dari nyambung nggaknya sama tema, dampaknya apa, sampai anggarannya masuk akal atau enggak. Soal kewenangan ini kesalahan paling umum. Jangan sampai kita usulkan perbaikan jalan setapak pakai anggaran kabupaten. Itu ranahnya dana desa. Anggaran kabupaten itu buat proyek yang dampaknya lebih gede. Misalnya jalan penghubung antar desa yang bisa menggerakkan ekonomi beberapa wilayah sekaligus. Pembedahan ini krusial banget. Setelah berhasil lolos dari 3 tahap sistem gugur tadi, usulan yang bertahan itu nggak langsung diterima loh.
Mereka akan dinilai secara objektif pakai matriks kayak gini. Setiap kriteria dikasih skor, dari 1 sampai 3. Semakin tinggi total skornya, semakin tinggi prioritasnya untuk didanai. Jadi prosesnya transparan dan berbasis data, bukan suka-suka. Nah, setelah melewati semua proses verifikasi dan penilaian yang panjang tadi, gimana nasib akhir usulan kita? Sebenarnya ada 3 kemungkinan hasil yang bakal diumumkan di akhir musrenbang kecamatan. Pertama, diterima. Artinya, usulan Anda masuk berita acara dan lanjut ke level pembahasan di tingkat dinas. Kedua, ditolak. Berarti usulan Anda dianggap belum layak buat tahun ini. Ketiga, dialihkan. Nah, ini bukan penolakan total, artinya usulan Anda dinilai lebih pas kalau didanai sumber lain. Misalnya dibalikin ke desa buat pakai APBDes, atau malah dinaikkan ke provinsi karena skalanya lebih besar. Dan ini nih yang paling penting buat pembelajaran ke depan. Setiap usulan yang gak disetujui, itu wajib didokumentasikan lengkap dengan alasannya. Kenapa? Ini bentuk transparansi. Jadi, desa bisa belajar dari kesalahan dan tahun depan bisa menyiapkan usulan yang jauh lebih matang dan lebih strategis. Baik, setelah kita pahami seluruh perjalanannya yang berliku, mari kita rangkum semua faktor penentu ini jadi semacam resep sederhana. Resep yang bisa Anda pakai buat memastikan usulan berikutnya punya peluang lolos yang jauh lebih besar. Resepnya simpel aja. Pertama, fokus. Pilih hanya 4 usulan terbaik. Kedua, administrasi digital harus sempurna, nggak boleh ada celah. Ketiga, selalu kaitkan usulan dengan tema besar kabupaten. Keempat, prioritaskan usulan yang menyelesaikan masalah inti kayak kemiskinan. Dan terakhir, yang sering disepelekan, jangan pernah telat. Disiplin waktu itu kunci, biar nggak gugur sebelum bertanding. Kutipan ini benar-benar merangkum semangat musrenbang zaman sekarang. Pemerintah daerah itu udah nggak nyari ribuan usulan lagi. Mereka nyari segelintir usulan berkualitas yang tepat sasaran dan manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak. Intinya, kualitas di atas kuantitas. Jadi, pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Dengan bekal pemahaman baru ini, langkah strategis apa yang bakal Anda ambil biar usulan dari desa Anda berikutnya itu bukan cuma jadi daftar keinginan, tapi beneran sebuah solusi cerdas yang sejalan dengan arah pembangunan daerah. Coba deh dipikirkan.